Ada yang diimbaukan harimau campa, kucing siam, kambing hutan, dan lain-lainnya. Rombongan Sultan Sri Maharaja Diraja ini mendarat, menurut Tambo, di Lagundi nan Baselo, Dakek Bukit Siguntang-guntang, di Sinan Lurah Satu Kabanang, di situ Lurah nan Indak Barayi, di situ Bukit nan Indak Berangin, di situ Banto nan Barayun, di bawah Batu Hamparan Putih, di situ Sirangka Hitam Kuku, di situ Buayo Putih Dago, di mana Aye Basimpang Tigo, dan seterusnya. Itu ungkapan secara bahasa Minangnya. Kemudian dari Sultan Maharaja Diraja, itulah maka timbul kerajaan-kerajaan Minangkabau ini. Yang pertama didirikan adalah Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Daerahnya di sekitar lereng Gunung Merapi. Kemudian muncul Kerajaan Periangan Padang Panjang, daerahnya juga di sekitar lereng Gunung Merapi tapi arah ke bawah. Kemudian Kerajaan Bungos Tatangkai itu dipindahkan, Periangan Padang Panjang ini menjadi pecah tiga. Dipecah oleh anak-anak dari Sultan Maharaja Diraja. Kerajaan Bungos Tatangkai itu didirikan atau dipindahkan oleh Datuk Ketumanggungan ke Sungai Tarap di Tanah Datar. Kemudian Kerajaan Dusun Tuo itu dipusatkan di Limau Kaum, dipindahkan atau didirikan oleh Datuk Perpati dan Sebatang. Kemudian Kerajaan Bungos Tangkai berpindah menjadi Kerajaan Batu Patah, itu di Pagaruyung. Kemudian barulah muncul Kerajaan Pagaruyung, pusatnya di Pagaruyung. Seluruh kerajaan itu kalau kita lihat daerahnya semuanya terdapat di luhak tanah datar. Oleh karena itulah orang Minang yakin bahwa nenek moyangnya berasal dari Gunung Merapi. Seperti pantun adat yang selalu disampaikan datuk-datuk dalam pidato adatnya. Pantun adatnya babuni, dari mano asa palito di balik telong nan batali. Dari mano asa nenek kita, dari puncak Gunung Merapi. Itulah petata petitinya bahasa orang Minang tuh berasal dari Gunung Merapi.